Klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Kembali lagi di channel Arya Surya Official. Kali ini Anda sedang menyaksikan sebuah video yang akan menjelaskan pentingnya merubah label terhadap sesuatu. Oke sahabat, mungkin selama ini sahabat sering melabel sesuatu. Misal, seorang istri yang melabel suaminya seorang pemalas, seorang pengangguran, seorang yang tidak berguna, ataupun sebaliknya seorang suami yang melabel istrinya itu boros, melabel anaknya itu anak yang malas, dan lain-lain. Oke sahabat, ketika sahabat semua merubah label ini, tentu mereka juga akan berubah. Oke, Anda tahu bahwa air yang didoakan itu molekulnya berbeda ketika dengan diumpat. Misal ketika Anda mengumpat air, nah itu molekulnya akan berbeda dengan ketika air itu didoakan atau membayangkan sesuatu yang indah. Oke, molekul air itu akan berubah. Nah, bayangkan manusia 70% yang ada dalam diri manusia adalah cairan. Oke, paham ya? 70% yang ada dalam diri manusia adalah cairan. Jadi ketika Anda mendoakannya, Anda merubah label orang tersebut, tentu orang tersebut akan berubah kepada Anda. Oke, sahabat, mungkin sahabat pernah melihat terkadang orang terhadap si A baik, tapi terhadap si B jahat. Oke, ini karena si A selalu menebarkan vibrasi-vibrasi positif gitu, sedangkan si B itu selalu menebarkan vibrasi-vibrasi negatif. Oke sahabat, karakter orang itu akan berubah ketika kita mendoakannya. Ketika kita merubah label terhadap seseorang, tentu seseorang tersebut akan berubah. Karena 70% manusia adalah cairan. Jadi jika air saja yang didoakan berubah, molekulnya apalagi manusia gitu. Nah, rubah label Anda terhadap anak Anda yang malas menjadi sekarang kamu anak yang rajin gitu. Jika Anda malu mengatakannya dalam hati saja, dalam batin saja ketika melihat anak itu, ketika memandanginya, Anda selalu berpikir positif, ya kamu anak yang pintar, anak yang baik, anak yang nurut kepada orang tua. Begitupun seorang istri kepada suami, ya kamu adalah suami yang baik, suami yang amanah. Ataupun seorang suami ke istrinya, kamu adalah istri yang baik, istri setia, istri yang pandai dalam menggunakan uang, bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, ubahlah label tersebut, maka orang tersebut akan berubah. Nah, ini sebenarnya keajaiban. Oke sahabat, hal-hal seperti ini mungkin jarang diketahui oleh seseorang. Dan kadang ada juga orang yang memang benar-benar tidak mengetahui, ataupun memang ada yang benar-benar mengetahui tapi mengabaikannya gitu. Contoh praktisi-praktisi pikiran bawah sadar tentu paham akan hal ini. Oke, selanjutnya, Mas, suami saya itu senang sekali selingkuh. Nah, itu berarti Anda melabeli suami Anda adalah seorang peselingkuh. Nah, mulai sekarang dirubah. Suamiku adalah suami yang baik, suami yang amanah. Maka suami Anda akan berubah. Oke sahabat, tentu ketika Anda mengetahui hal-hal ini, mungkin sahabat-sahabat semua jadi paham. Oh, mungkin selama ini saya melabel seseorang itu kurang tepat ataupun salah. Nah, setelah Anda mengetahui ini, tentunya hal ini berlaku tidak hanya pada manusia, semua, kepada hewan, kepada makanan gitu. Ketika makanan yang Anda makan, Anda doakan, Anda syukuri, tentu itu akan menjadi seorang yang memakannya sehat gitu, menjadi obat segala penyakit. Dan berbeda ketika orang makan takut, terus mensugesti, wah ini nanti makan ini jadi gatal-gatal, alergi. Nah, akhirnya ketika memakan itu jadi alergi. Oke sahabat, seperti itu. Jadi sebenarnya masih banyak lagi. Terus lagi ketika Anda misal menanam. Banyak orang, jika Anda hidup di Jawa,
hidup di Jawa, para penderes itu apa ya? Para pembuat gula ketika akan menderes itu selalu memegang pohonnya dan berucap kepada pohon tersebut gitu. Agar tujuannya agar pohon itu mengeluarkan saripati gula lebih banyak gitu. Kalau orang Jawa istilahnya air badek, banyu badek. Nah, itu air badek itu adalah air yang untuk menjadi gula merah. Nah, itu pohonnya dipegang, didoakan agar melimpah hasilnya gitu. Ada beberapa yang masih melakukan ritual seperti itu. Nah, sebenarnya bukan membaca mantra atau apa, tapi tujuannya yaitu agar airnya panen melimpah ruah gitu. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi banyak hal memang yang sebenarnya saling terhubung, tapi selama ini kita tidak menyadarinya. Tentu berbeda dengan petani gula yang tidak ngobrol dengan pohon gitu, tidak ngomong dengan pohonnya gitu. Berbeda hasilnya, jauh gitu. Jadi ngobrol dengan pohon itu untuk para penderes, para petani gula itu adalah hal yang penting. Ini bisa dilakukan dan bisa diuji coba. Anda jangan langsung percaya begitu saja, tapi Anda bisa lakukan uji coba. Terus seseorang yang menanam bunga ketika menyiraminya dengan penuh cinta kasih, dengan kemesraan gitu. Nah, nanti si bunga ini tumbuh, dia akan menampilkan bunga terbaik gitu, ataupun dia akan tumbuh dengan subur gitu, ataupun kadang ada yang bunganya jadi indah gitu sebagai ucapan terima kasih kepada seseorang yang menyiramkan air tersebut gitu. Nah, inilah yang disebut vibrasi. Ketika Anda mengubah label, tentu Anda merubah vibrasi terhadap sesuatu. Oke, terus orang yang sering marah, sering emosi, tentu itu molekul-molekul darah itu berbeda dengan orang yang selalu sabar, selalu bisa mengontrol emosinya, tentu berbeda. Makanya terkadang Anda lihat orang oksigen tidak lancar ke otak, akhirnya stroke, ataupun kadang darah tinggi. Nah, itu karena orang-orang tersebut biasanya stres berat gitu, akhirnya terkena stroke gitu. Nah, terus ada lagi, jika Anda biasa melabel hal-hal yang selama ini keliru, mulai sekarang Anda sudah bisa merubah. Oke, mulai sekarang Anda rubah label terhadap hal-hal tersebut menjadi lebih baik. Begitu sahabat-sahabat. Jadi tanaman, hewan, manusia, dan semua yang ada, termasuk benda-benda di sekitar Anda, baik benda hidup atau mati, jika Anda menyayanginya dengan penuh cinta kasih, tentu itu akan membuat Anda menjadi lebih baik, dan itu akan berpengaruh kepada kehidupan Anda. Jadi ketika Anda merubah peta dalam pikiran Anda, maka kehidupan Anda akan berubah. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, begitupun kucing ataupun harimau yang buas sekalipun, ketika seorang pawang yang mendekatinya, dia bisa menjinakkan. Bukan karena doa-doa yang dia ucapkan, bukan karena mantra atau apa, tapi karena vibrasinya. Seorang pawang sudah terbiasa mengayomi, biasa ngemong terhadap contoh harimau. Biasa ngomong terhadap harimau, jadi mendekati harimau sudah tidak takut lagi. Terus penuh cinta kasih ketika mendekati, ngobrol. Nah, akhirnya harimau tersebut takluk. Begitupun pawang buaya. Begitupun pawang ular, begitupun orang yang memelihara kucing. Terkadang kucing, misal ketika di warteg ada 5 orang di situ ketika makan. Ketika makan ada 5 orang di situ. Tapi kucing itu akan mendekati orang yang menyayangi hewan gitu. Kucing itu tahu orang yang penuh cinta kasih terhadap hewan itu akan terbaca oleh kucing gitu sahabat. Oke, mungkin sahabat tahu ya. Nah, terus terkadang contoh vibrasi ini banyak di hewan. Oke, ketika Anda membunuh ular, ketika Anda tidak menutup matanya, maka ular yang lain akan tahu siapa yang membunuh temannya, karena ular ini menggunakan vibrasi gitu. Jadi ketika Anda tidak menutup matanya, maka dia akan mengirimkan sinyal ke kawannya. Jadi tahu wajah yang membunuhnya. Nah, ini semacam CCTV.
Oke, tapi kali ini kita bukan belajar spiritual ya sahabat-sahabat, tapi tentang pemberdayaan diri. Nah, nanti Anda bisa ikuti kelas spiritual hipnosis kalau ingin mengetahui hal-hal seperti ini. Biasanya di kelas ada, Anda bisa buka di www.hckindonesia.com atau Anda bisa langsung WA ke nomor saya yang ada di deskripsi ataupun di website www.hipnotiscepatkilat.com. Nah, nanti ketika Anda ingin belajar seperti itu, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi ataupun membuka langsung websitenya. Nah, tentu segala aspek kehidupan pun pada dasarnya sebenarnya hidup, gitu sahabat-sahabat. Nah, begitupun Anda yang sedang sakit. Ketika Anda merubah sudut pandang tentang segala sesuatu, misalnya saya benci banget sambal, ketika saya makan sambal saya jadi kambuh nih sakitnya, mahnya jadi kambuh. Rubah ketika Anda memakan sambal bahwa sambal itu akan menjadi obat gitu. Nah, nanti ketika dia dimakan oleh Anda, ketika sambal itu dimakan, tentu itu akan menyehatkan Anda gitu. Dan sebaliknya sebenarnya masih banyak lagi. Anda bisa lakukan uji coba misal kepada bunga, kepada hewan, ataupun merubah label kepada keluarga Anda yang selama ini mungkin Anda melihat orang tua Anda benci sekali. Nah, ini yang punya luka batin kepada orang tua, ataupun Anda merubah label kepada diri sendiri yang selama ini, lah saya emang gak bisa apa-apa, saya ini pemalas. Dirubah sekarang saya menjadi orang yang percaya diri tinggi. Saya selalu menyengajakan diri untuk selalu rajin, untuk selalu produktif. Rubah labelnya kepada diri Anda akan berubah. Oke, saya Ria Surya, salam bangkit untuk sahabat semua. Sukses selalu dan sehat.